Saat ini Pak Kadis, kita melihat kecemasan kembali ini selalu terulang di setiap awal ajaran baru, selalu terulang mengenai PPDB ini. Bahkan tidak sedikit yang kita lihat orang tua yang tidak bisa anaknya untuk masuk ke sekolah negeri, mereka itu melakukan berbagai cara. Bahkan tidak tertutup kemungkinan mereka melakukan lobby-lobby, bahkan juga mendekati para petinggi-petinggi di pemerintah Kota Batam agar anaknya bisa masuk. Mengingat daya tampung di sekolah ini juga termasuk terbatas gitu, terbatas. Jadi mereka melakukan berbagai cara. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan ya kan, mereka akan melakukan lobby, bahkan juga mereka itu berani wani piro lah ibaratnya sekarang ini kan, wani piro. Yang penting anak saya bisa masuk, karena satu menjadi alasannya ketika dia sekolah di negeri ada harapannya anaknya itu akan terjamin. Di swasta memang bisa terjamin, tetapi biaya yang cukup tinggi di swasta itu membuat khususnya orang tua yang berpikir ulang untuk menyekolahkan di sekolah swasta dalam tanda kutip ini ya, untuk sekolah tertentu gitu. Memang ada banyak sekolah swasta juga yang memang bagus gitu, dan juga orang tua yang sudah merancang apanya bisa di swasta tidak masalah, no problem gitu. Tapi sebagian besar dari orang tua ini yang mereka itu lebih memilih untuk sekolah negeri gitu loh Pak. Silakan Pak Kadis mungkin menjabarkan seperti apa sebenarnya kisi-kisi maupun trik yang Pak Kadis buat ke depan agar tidak terjadi semacam keributan atau apa di dalam penerimaan siswa baru ini Pak. Silakan Pak. Ya, jadi membangun pendidikan itu tidak dengan simsalabim, bukan prok langsung jadi gitu ya. Mau jadi apa seperti itu, tidak seperti itu. Jadi memang saya akui bahwa permasalahan pendidikan itu sangat kompleks sekali. Berkaitan dengan daya tampung juga seperti itu. Tapi kita harus ingat bahwa di Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu, di sana menjelaskan bahwa pendidikan itu juga mengikut sertakan masyarakat di dalamnya. Dan kalau kita melihat dari daya tampung pasti dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi saat ini, masalah pasti ada Mas. Masalah pasti ada. Tidak mungkin masalah itu tidak ada, pasti ada. Bayangkan ya, saya bicara data sekarang. Dari data yang saya miliki, untuk lulusan yang saat ini anak-anak itu sedang bersekolah di kelas 6 SD. Iya. Di luar sekolah SPK, sekolah dengan perjanjian kerjasama, itu ada sekitar 21.603 orang siswa duduk di kelas 6. Kalau ditambahkan dengan yang dari SPK sekitar 22 ribuan. Itu SD. Yang akan lulus dari SD, gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan sekali lagi, jumlah siswa yang ada di kelas 3 SMP saat ini di luar yang SPK itu 18.965 jumlahnya keseluruhan. Berarti yang akan kosong kursinya di SMP itu ada selisih lebih kan? Iya. Ditambah dengan SMP yang dengan SPK, maka jumlah siswa itu kelas 3 itu ada sekitar 19 ribuan. Maka masih ada selisih 2.000 sekian. Sebagian mungkin mereka akan mutasi keluar daerah. Sebagian. Itu kalau saya berbicara jumlah lulusan. Tetapi jika kemudian saya kerucutkan berkaitan dengan PPDB, maka saya harus bicara adalah kapasitas daya tampung untuk sekolah negeri sajalah, begitu ya. Karena kalau saya bicara swasta nanti Mas Sihat melihat lagi, wah Pak, siapa sih nggak mau sekolah di SD kan gitu tadi arahnya seperti itu. Nah, kalau saya bicara dengan daya tampung yang ada di SD itu daya tampungnya hanya 14.000 Mas Ihab. 14.228 daya tampungnya. Yang lulus tadi udah, yang lulus banyak nih, ada 21.000 sekian gitu ya. Tapi daya tampung untuk yang di sekolah negeri itu hanya ada 14.228. Berarti nantinya ada yang tidak tertampung sekitar 6 ribuan.
Saya bicara negeri nih ya Mas, Ya, saya negeri, bicara negeri. ya. Intinya kalau kita gabungkan dengan yang swasta, sebetulnya tidak terlalulah bermasalah. Tapi itu tadi Mas Siap sudah katakan tadi, kebanyakan orang itu masih memilih sekolah negeri dengan segala fasilitasnya dan kemudahan-kemudahan yang dimilikinya. Seperti itu. Begitu juga dengan SMP. SMP itu daya tampung kita tuh hanya 12.384. Lulusannya tadi tuh, bayangkan aja, berarti masih ada selisih sekitar 5.891. Nah, justru itu Pak Kadis, ketika kita lihat ini dengan tingginya, tingginya angka yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri gitu. Ini tidak tertutup kemungkinan ini. Siapa yang dekat dengan kekuasaan, siapa yang dekat melobi sana kan, gitu. Satu hal yang sering yang saya selalu ingat apa yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Jangan sampai ada anak Batam tidak sekolah. Intinya apa? Anak Batam itu punya hak untuk sekolah, Pak. Anak Batam di kota ini banyak anak-anak yang sudah usia sekolah dan dia punya hak untuk sekolah. Maka pemerintah harus ada di sana. Maka jangan sampai ada siswa yang tidak sekolah. Tentunya kalau kita bicara dengan daya tampung, ya tidak bisalah ditampung semuanya di dalam negeri. Ya kan? Oleh karena itu kita memberikan izin kepada sekolah-sekolah swasta itu untuk membuka pendaftaran lebih awal. Ya. Lebih awal. November mereka sudah buka tuh. Sudah buka pendaftaran. Dan bahkan itu diizinkan ya? Diizinkan. Tujuannya apa? Untuk menampung ini agar tidak terlalu membludak di negerinya. Tetapi kita lihat sekarang posisinya, sebagian mungkin daripada sekolah-sekolah swasta itu sudah bisa dikatakan full kuotanya, bahkan sudah tutup pendaftarannya untuk sekolah swasta. Sebagian, tapi yang sudah terpenuhi ya kuotanya ya.